Halo guys, kembali lagi di channel YD Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film berjudul Copper Skin and Iron Bones of Feng Xiu yang dirilis pada tahun 2000 nggak tahu. Film ini bercerita tentang kisah cinta dan perjuangan seorang murid Shaolin yang mencoba mengungkapkan kasus korupsi seorang menteri. Mampukah ia mengungkapkan kasus korupsi sang menteri? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai di sebuah kuil Shaolin, di mana seorang Shaolin bernama Feng Xiu akan melakukan ujian di sebuah goa. Setelah memasuki goa, Feng Xiu bertemu sekelompok boneka kayu dan adu mekanik pun terjadi. Dengan mudah, Feng Xiu berhasil mengalahkan para menakin kayu tersebut. Ketika Feng Xiu mengira sudah berakhir, tiba-tiba boneka kayu mulai bersatu dan menjadi sebuah Gundam. Saat melawan boneka kayu raksasa itu, ia menemukan benang yang menghubungkan boneka tersebut. Kemudian, Feng Xiu segera menarik benang yang ternyata dikendalikan oleh seniornya. Akhirnya, Feng Xiu berhasil mengalahkan boneka kayu dan dinyatakan lulus ujian. Setelah dinyatakan lulus, Feng Xiu diperbolehkan pulang ke kampung halamannya. Sementara itu, di tempat lain, seorang gubernur bernama Jiang Xian sedang diadili karena kehilangan buku kas negaranya. Menteri Jiang bersaksi bahwa buku tersebut dicuri Jenderal Jiang Cheng Guang. Setelah mengetahui informasi keberadaan buku kas, Wu Tiande segera mengeksekusi gubernur Jiang Xian dan membantai keluarganya. Namun, salah satu anak buah Wu Tiande memberitahukan bahwa anak Jiang Xian bernama Jiang Wen Guang berhasil kabur. Sementara itu, Feng Xiu tiba di pasar, di mana di sana ia bertemu dengan temannya yang bernama Sai. Setelah berpeluk mesra, mereka pergi menuju ke rumah Zhao yang juga teman masa kecil Sai dan Feng Xiu. Rupa-rupanya, Zhao memiliki rasa kepada Feng Xiu sampai ia membuat boneka yang mirip dengan Feng Xiu. Di tengah perjalanan, Feng Xiu dan Sai melihat Wen Guang yang sedang dikejar oleh Hu Zhao, salah satu kaki tangan Wu Tiande. Melihat hal itu, Feng Xiu pun segera menolong Wen Guang. Aksi kejar mengejar terjadi, sampai akhirnya mereka berdua tiba di pasar. Salah satu warga yang melihat kejadian segera melaporkan ke emak Feng Xiu bernama Hu Jie. Warga tersebut melapor bahwa Feng Xiu terlibat adu mekanik. Singkat cerita, Feng Xiu berhasil menghentikan Hu Zhao. Namun, saat akan adu mekanik terjadi, emak Feng Xiu datang. Hu Jie segera menjewer kuping anaknya dan menyuruhnya untuk pulang. Sebelum Feng Xiu pergi, Sai memberitahukan bahwa ia dan Zhao akan menunggu Feng Xiu di pesta lampion tengah malam. Di tempat lain, Jiang Cheng Guang beserta rekan-rekannya sedang berdiskusi, dan rupanya isi dari buku kas adalah bukti tindak korupsi Menteri Wu Tiande dan Jiang Xian. Mereka berencana melaporkan Wu Tiande ke Lord Shen, seorang inspektur negara yang kebetulan akan berkunjung ke Zhouqing 10 hari lagi. Dengan bukti dari buku kas tersebut, mereka berniat menggulingkan Wu Tiande.
Di tengah-tengah mendongeng, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Wu Tiande. Setelah serangan mereda, Jiang Chuang Cui dan rekannya pergi menemui Wu Tiande. Kemudian, Wu Tiande segera meminta buku kas yang berada di tangan Jiang Chungguang. Tentunya Cheng Guang menolak. Karena merasa ditolak, Wu Tiande segera menyuruh Hou Zhao untuk menangkap Cheng Guang. Tak butuh waktu lama, Hou Zhao untuk menangkap Cheng Guang. Bangke kuplek. Di lain sisi, Feng Xiu yang tertangkap emaknya dihukum di bak mandi. Setelah emaknya pergi, Feng Xiu segera melarikan diri. Ketika Feng Xiu mencari baju, ia kebetulan bertemu gadis bernama Ting Ting yang sedang berganti baju. Singkat cerita, Feng Xiu membantu Ting Ting bersembunyi karena Ting Ting bercerita akan dijadikan istri simpanan oleh Jenderal Lai. Sementara itu, Zhao dan Sai sedang menunggu Feng Xiu. Karena Feng Xiu tidak lama muncul, akhirnya Zhao memutuskan mencari Feng Xiu di rumahnya. Di sana, Zhao dan Sai bertemu Feng Xiu yang sedang bersama Ting Ting yang kebetulan sedang mengancingkan bajunya. Zhao yang cemburu segera pergi meninggalkan Feng Xiu. Sedangkan Feng Xiu membawa Ting Ting dan mengejar Zhao untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Di lain sisi, Sai yang mengikuti Zhao diberhentikan oleh anak buah petugas pemerintah yang sedang mencari Cheng Guang. Kemudian, Sai pergi menyusul Zhao ke rumahnya dan memberitahukan bahwa ayahnya sedang dicari petugas. Setelah Sai pergi, Zhao teringat pemberian ayahnya. Rupa-rupanya buku kas yang dicari Wu Tiande berada di tangan Zhao. Cheng Guang sempat memberi pesan Zhao untuk menjaga buku tersebut dan menyerahkan ke Lord Shen yang akan datang. Keesokan paginya, Feng Xiu dan Ting Ting pergi ke rumah Zhao guna menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Di sana, Sai sudah berada di rumah Zhao. Sai menduga bahwa Zhao diculik oleh Tiger Li. Mengetahui hal itu, Feng Xiu pun pergi ke rumah Tiger Li. Di sana, kebetulan Tiger Li sedang mengadakan turnamen untuk mencari calon menantu. Kemudian, Feng Xiu menanyakan keberadaan Zhao ke Tiger Li. Sedangkan Tiger Li mengira Feng Xiu ingin ikut turnamen untuk menjadi menantunya. Akhirnya, adu mekanik terjadi. Feng Xiu berhasil memenangkan pertarungan. Namun saat Feng Xiu menanyakan tentang Zhao, Tiger Li tidak mengetahui keberadaan Zhao dan Feng Xiu tidak mengetahui bahwa Tiger Li sedang mengadakan turnamen. Akhirnya, Feng Xiu kembali ke rumah Zhao. Di saat Feng Xiu kebingungan, Zhao tiba-tiba datang. Rupa-rupanya, Zhao pergi mencari ayahnya yang sudah lama tidak kembali ke rumah. Ketika Zhao melihat mejanya, boneka buatannya sudah hilang. Zhao ingin menanyakan tentang keberadaan bonekanya ke Feng Xiu, namun Zhao malu kalau ia menyukai Feng Xiu. Rupa-rupanya, boneka milik Zhao sudah berada di tangan Sai. Sai mengira bahwa boneka tersebut adalah dirinya karena Sai juga menyukai Zhao. Akhirnya, cinta seketika terjadi dan Feng Xiu mengetahui bahwa Zhao menyukai dirinya. Setelah mengetahui perasaan Zhao, Feng Xiu merasa galau. Dan di saat yang sama, Ting Ting juga menyatakan bahwa ia menyukai Feng Xiu. Gundul. Di saat Feng Xiu makin galau, Tiger Li dan anak buahnya muncul. Tiger Li merasa senang karena anaknya dan Feng Xiu sudah dekat. Rupa-rupanya Ting Ting adalah anak Tiger Li. Singkat cerita, Tiger Li menjelaskan bahwa Jiu Nian datang guna mencari ayah Zhao. Merasa ada hal yang aneh terjadi, Feng Xiu pun segera pergi ke tempat Zhao.
Sedangkan Jiu Nian dan anak buahnya sudah menangkap Zhao dan ayahnya. Jiu Nian memerintahkan anak buahnya mencari buku kas ke dalam rumah Zhao, namun buku tersebut belum ditemukan. Kemudian, Jiu Nian mengancam akan membunuh Zhao jika Cheng Guang tidak memberikan buku kas tersebut. Tetapi Cheng Guang lebih memilih melawan dan akhirnya terbunuh. Tak lama berselang, Feng Xiu datang. Ia merasa marah melihat Cheng Guang telah dibunuh. Singkat cerita, adu mekanik terjadi. Feng Xiu akhirnya berhasil mengalahkan Jiu Nian beserta anak buahnya. Karena kalah mekanik, Jiu Nian dengan licik menawan Zhao dan menyuruh Feng Xiu membawa buku kas jika ingin Zhao selamat. Setelah gagal menemukan buku tersebut, Wu Tiande memerintahkan Hou, Zhao, dan ayahnya bernama Bagong untuk ikut Jiu Nian. Keesokan paginya, Feng Xiu mendapatkan sebuah surat yang berisi untuk membawa buku kas ke sebuah hutan. Feng Xiu merasa bingung karena ia tak mengetahui di mana buku kas itu berada. Akhirnya, Feng Xiu membawa buku utang ke hutan di mana Jiu Nian, Hou Zhao, dan Bagong sudah menunggunya. Singkat cerita, adu mekanik terjadi antara Feng Xiu melawan Hou Zhao. Di tengah adu mekanik tersebut, Bagong melemparkan racun ke arah Feng Xiu dan segera menusuk Feng Xiu. Namun Huaji datang menyelamatkan anaknya. Sedangkan Bagong tersungkur akibat serangan emak Huaji. Melihat Bagong gagal, Jiu Nian menyuruh He Zhao untuk menyerang Feng Xiu, namun Hua Zhao lebih memilih mundur untuk mengobati ayahnya. Karena Hue Zhao sudah mundur, terpaksa Jiu Nian menyerang Feng Yu, namun digagalkan oleh Tiger Li. Karena kalah mekanik, akhirnya Jiu Nian beserta anak buahnya pun mundur. Setelah gagal kedua kalinya, Wu Tiande menyuruh ayah Hu Zhao untuk bunuh diri karena dianggap beban rank. Di sisi lain, Feng Xiu tidak sengaja menemukan keberadaan buku kas di boneka buatan Zhao. Akhirnya, Feng Xiu dan yang lainnya mengetahui korupsi Wu Tiande. Tiba-tiba surat tantangan dari Hu Zhao tiba. Setelah menerima tantangan Hu Zhao, adu mekanik antara Hu Zhao dan Feng Yu pun kembali terjadi. Feng Xiu berhasil mengalahkan Hu Zhao. Namun ia membebaskan Hu Zhao sebagai balas karena tidak membunuhnya di pertarungan sebelumnya. Setelah duel berakhir, Hu Zhao kembali ke rumahnya dan menemukan ayahnya yang sudah dibunuh diri. Di sisi lain, saat Feng Xiu kembali, Sai sudah pergi. Feng Xiu menyadari Sai ingin menyelamatkan Zhao dengan membawa buku kas ke istana Wu Tiande. Mengetahui hal tersebut, Feng Xiu segera menyusul Sai. Di tempat lain, Sai yang sudah berada di istana Wu Tiande meminta agar Zhao dibebaskan. Sai ingin membuktikan bahwa dirinya bukan beban rank dan masih berguna. Namun saat Sai ingin menyerahkan buku tersebut, Feng Xiu datang dan kemudian Feng Xiu ingin Zhao dibebaskan terlebih dahulu. Setelah Zhao dibebaskan, Jiu Nian segera mengambil buku dari tangan Feng Xiu. Namun dari kejauhan sebuah batu mengenai tangan Jiu Nian.
Singkat cerita, war pun terjadi. Tiger Li, Feng Xiu, dan Hua Ji berhasil mengalahkan Jiunian dan anak buah-buahnya. Melihat pihaknya kalah mekanik, akhirnya Wu Tiande turun tangan. Ia mampu mengalahkan Feng Xiu, Tiger Li, dan Hua Ji. Setelah mengalahkan Feng Xiu, Wu Tian melemparkan pecahan pedangnya ke arah Feng Xiu. Zhao yang melihat hal itu pun segera mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Feng Xiu, yang membuat Zhao terbunuh. Melihat kondisi Zhao, saya ingin membalaskan dendam namun malah ikut terbunuh. Kemudian, Hua Ji memerintahkan Feng Xiu untuk lari. Setelah membunuh Zai, Wu Tiande melanjutkan serangannya ke arah Feng Xiu. Namun tiba-tiba Hu Zhao datang menyelamatkan Feng Xiu. Hu Zhao tahu bahwa ayahnya disuruh bunuh diri oleh Wu Tiande. Lagi-lagi korban bertambah. Setelah adu mekanik, Hu Zhao terbunuh di tangan Wu Tiande. Melihat Wu Tiande yang begitu OP, Feng Xiu menuruti perkataan ibunya dan melarikan diri. Setelah kejadian itu, Wu Tiande memasang pengumuman bahwa Tiger Li dan Hua Ji telah berbuat kejahatan dan akan dieksekusi. Mendengar hal itu, Feng Xiu kebingungan. Singkat cerita, hari eksekusi pun tiba. Feng Xiu membawa anak buah Tiger Li guna menyelamatkan emaknya beserta Tiger Li. Feng Xiu juga berhasil membujuk para warga untuk memberontak dengan bukti buku kas yang berada di tangannya. Singkat cerita, war pun kembali terjadi. Feng Xiu berhasil membebaskan Tiger Li dan emaknya. Kemudian Feng Xiu mengajak Wu Tiande adu mekanik di tempat lain. Di sana pertarungan sengit terjadi, namun Feng Xiu masih belum bisa mengalahkan Wu Tiande. Ketika Feng Xiu mulai ketar-ketir dan hendak dibunuh, Feng Xiu mengartikan jebakan yang ia siapkan sebelumnya. Sebuah balok besar tiba-tiba menghantam tubuh Wu Tiande. Melihat kesempatan, Feng Xiu segera menyerang Wu Tiande dan berhasil menangkapnya. Sementara itu, Tiger Li dan Hua Li berhasil membunuh Jiunan. Saat mereka lagi asik war, Lord Shen datang dan mencari Wu Tiande. Rupa-rupanya Jiang Chengguang putra Jiang Xiang yang admin ceritakan di awal telah berhasil kabur dan melapor kepada Lord Shen. Tak lama, Feng Xiu tiba dengan membawa Wu Tiande. Dengan laporan Chengguang dan buku kas yang berada di tangan Feng Xiu, akhirnya Wu Tiande ditangkap dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film dari Kublai. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.